Hey guys, what's up? Balik lagi sama gue Mike Indofrex. Dan di video kali ini, video yang simple. Gue recordnya cuma pakai handphone lagi-lagi. Untuk itulah kenapa sampai gue tuh tayangkan di channel kedua gue. Dan menurut gue tuh ini tuh isinya lumayan daging ya. Karena gue tuh bakal ngebahas istilah-istilah penting yang harus kalian tahu sebelum kalian tuh menonton sebuah review parfum di YouTube gitu guys. Dan ini tuh adalah part kedua karena actually gue udah pernah bikin part pertamanya gitu guys. Part pertamanya nanti bagi kalian yang belum nonton, kalian cek aja di kolom deskripsi di bawah. Di sana tuh gue udah taruh linknya gitu guys, sehingga mungkin kalian tuh nonton dulu yang part awal itu dan barulah kalian nonton yang video kali ini, yaitu part keduanya. Dan kenapa gue bikin video kayak gini? Tentu aja ini tuh alasannya biar kalian tuh para penonton gue lebih nyaman dalam menonton gitu guys. Terutama bagi kalian para pemula atau newbie dalam dunia parfum. Tentu aja kalian tuh bakal kurang familiar dengan istilah-istilah yang sering reviewer sebutkan gitu guys. So, gue tuh bakal langsung mulai aja dari pembahasan pertama yang para newbie tuh sering banget tanyakan ke gua, yaitu bang, beli tester tuh aman gak sih? Nah, apakah barangnya tuh sama gak ketika kita beli tester dan juga produk? Nah, sebelum itu guys, gue tuh bakal ngebahas dulu dari yang produk dulu nih, baru gue bakal bahas yang tester gitu guys. Produk parfum tuh adalah sebuah unit parfum yang emang dikemas secara baik gitu guys, lengkap dengan box aslinya. Untuk parfum-parfum designer tuh rata-rata tuh disegel juga gitu guys, dan sebelum dipasarkan kepada end user gitu. Dalam artiannya ini tuh adalah produk yang emang diperuntukkan bagi kita para end user. Dan untuk produk parfum itu sering banget kita jumpai di semua toko-toko online maupun di semua toko-toko offline gitu. Dan pada khususnya bagi kalian yang sering atau suka belanja di toko offline atau di mall-mall, di counter gitu guys, tentu aja para SA-nya ini tuh harus menjual kalian tentu aja untuk yang versi produk ini gitu guys. Berbeda dengan yang namanya untuk belanja di offline. Karena seringkali kalau di offline kalian tuh buka e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan asalkan untuk toko online tersebut tuh udah rekom, kalian tuh lihat listnya, kalian tuh pasti bakal mendapatkan ada beberapa produk yang ditanda kurung yaitu tester. Dan itu tuh diperjualbelikan secara umum gitu. Dan ya harganya tuh lebih murah daripada yang produk. Biasanya tuh selisih di kisaran 100 sampai 150 ribu. Tentu aja dengan selisih harga yang lumayan, bisa dikatakan tuh lumayan, menghemat 100 sampai 150 ribu. Itu tuh mengundang kita para end user untuk lebih baik kita beli tester aja atau lebih murah gitu. Namun seringkali muncul di kepala, apakah barangnya sama gitu guys. Nah, gue tuh bakal jelasin sekarang apa sih sebenarnya untuk parfum tester itu gitu. Parfum tester adalah parfum original, asalkan tuh kalian beli di toko original loh ya. Gue tuh nggak menyarankan kalian beli di toko yang nggak dapetin sertifikasi original, baik dari gua maupun dari reviewer-reviewer yang lain gitu guys. Sebaiknya kalian tuh membeli parfum original di online, di toko-toko rekomendasi yang udah pernah gua berikan. Nanti gue tuh bakal cantumin juga linknya di kolom deskripsi. Ataupun para reviewer lain berikan di Indonesia. Ataupun guys, ketika kalian tuh udah gabung dalam sebuah komunitas, ya mereka tuh biasanya tuh udah berikan beberapa list toko rekomendasi yang bisa kalian tuh jelajahi gitu. Dan alangkah baiknya tuh kalian beli di sana untuk meminimalisir kalian tuh dapetin barang yang fake atau yang reject gitu guys. Dan kembali ke pembahasan kita, apa sih parfum tester itu? Parfum tester adalah sebuah produk parfum yang emang sebenarnya ditujukan untuk para penjual offline atau penjual toko offline gitu guys. Contohnya gue tuh sebagai supplier, gue tuh mau masukin barang-barang gue. Misalnya nih, gue pegang Versace, Giorgio Armani, gue pegang Prada gitu guys misalnya. Gue tuh mau masukin ke sebuah toko di mall, sebut aja toko A gitu guys. Dan ketika gue udah berikan listnya ke mereka, mereka tuh bakal pilih dong untuk parfum apa yang bakal di order gitu guys, dengan kuantitinya gitu. Dan tentu aja sebagai supplier, gue tuh tentu aja punya dengan yang namanya parfum tester dong. Dan mungkin parfum tester tersebut tuh gue bakal gratisin ke toko A tersebut, biar mereka tuh bisa test ke end user yang bakal beli di toko mereka, sehingga mempermudah penjualan mereka. Namun gue juga mendapatkan bocoran kalau sebenarnya supplier ini pun menjual parfum testernya tentu aja dengan harga yang di bawah produknya gitu guys. Dan khususnya mereka tuh salurkan ke toko-toko online gitu guys. Dan toko-toko online tuh bisa mengambil dengan kuantiti yang lumayan banyak, sehingga itulah sebabnya mereka juga menjual barang tester ini di toko mereka
Dan tentu aja barang tersebut tuh original gitu, karena mereka tuh ngambil di supplier yang sama gitu guys. Sehingga gue tuh bakal konfirmasi di sini kalau tester tuh sebenarnya adalah original pula gitu guys. Kalian tuh jangan pernah takut beli tester gitu. Asalkan seperti yang gue bilang tadi, kalian tuh beli di toko yang recommended, sehingga kalian tuh nggak punya hati yang was-was gitu. Apakah gue tuh beli yang palsu, atau apakah gue tuh dikibulin oleh sellernya gitu guys. Hati-hati, sebaiknya kalian beli di toko-toko yang udah terpercaya gitu. Ada yang gue lupa confirm ke kalian, yaitu 3 hal. Yang pertama, box tester tuh biasanya datang dengan box polos, warnanya tuh putih, dan juga warna coklat untuk parfum designer. Dalam kasus parfum niche ada beberapa juga yang justru tuh nggak dapetin box gitu guys. Namun untuk kasus parfum designer kebanyakan tuh datang dengan warna putih gitu guys, dengan tulisan demonstration, not for sale. Begitupun ada yang warna coklat dengan tulisan yang sama. Dan juga ada beberapa tester yang datang nggak pakai cap atau tutupnya. Namun kalau kalian beruntung juga ada tester untuk botolnya yang pakai tutup, pakai cap. So, kalian harus perhatikan hal tersebut. Namun jusnya di dalam tuh ori. Asalkan kalian tuh beli di toko yang udah pernah gua rekom ke kalian. Yuk. Dan kita next yaitu pembahasan yang namanya dry down. Nah ini tuh sering banget pula yang tanyakan ke gua. Para newbie kebanyakan yang tanyain di kolom komentar. Apa sih dry down itu? Dry down itu adalah sebutan untuk situasi parfum yang udah kena di kulit kita. Dan itu tuh udah selisih sejam atau 2 jam kemudian gitu guys. Karena di sebuah parfum itu tuh ada 3 piramida notes. Dari awal yaitu top notes, dan kedua yaitu middle notes, dan ketiga yaitu base notes. Di top notes itu tuh adalah aroma yang keluar ketika kalian ceruts di kulit loh. Lebih tepatnya di kulit, bukan di baju loh. Karena piramidanya itu bakal works ketika kalian tuh semprot parfum di kulit, bukan di baju. Nah, kembali ke pembahasan kita. Top notes yaitu aroma yang keluar di 15 menit awal penyemprotan. Biasanya tuh dia sekitar situ lah. Semenit sampai 15 menit gitu. Dan untuk middle notes-nya itu tuh biasanya aroma yang bakal keluar di atas 15 menit, max 30 menit gitu guys. 30 sampai sejam. Dan sisanya yaitu base notes itu tuh lebih sering disebut dengan istilah dry down. Itu tuh adalah aroma yang keluar ketika tuh parfum udah mengering di kulit kita di kisaran sejam lebih gitu. Nah dalam sebuah badan parfum justru kita tuh lebih sering nyium dengan yang namanya dry down ini sebenarnya daripada opening ataupun middle notes-nya. Karena untuk dry down-nya ini tuh yang bakal kita cium ketika sejam atau 2 jam dan seterusnya gitu. Sangat berbanding terbalik dengan top notes ya, mungkin kita tuh bakal bisa detect cuma di kisaran 15 menitan awal. Dan middle notes-nya yang bisa kita detect di kisaran 30 menitan awal. Sedangkan untuk dry down ataupun base notes-nya itu tuh bakal kedetek jauh dan jauh sampai parfum tersebut tuh hilang gitu. Dan sekarang kita tuh masuk dalam istilah skin scent. Istilah skin scent sendiri tuh sering dipakai oleh seorang reviewer ketika mendeskripsikan sebuah parfum yang udah nggak bisa kita detect lagi secara dia tuh udah nggak ngeproject lagi gitu guys. Karena sebuah parfum tuh memiliki karakternya masing-masing. Ada yang super duper light, ada yang light, ada yang moderate, ada yang monster banget. Dan semakin beast mode performance sebuah parfum, tentu aja skin scent ini tuh bakal kita dapetin dengan jarak yang lumayan cukup lama dibandingkan parfum yang bertipikal kategori fresh scent yang rata-rata tuh skin scent-nya cepet banget kita bakal temuin gitu. Nah sekarang yang kelima yang bakal kita bahas yaitu reformulasi. Dan itu tuh sering juga ditanyakan ke gua, Bang, kalau parfum udah reformulasi gimana sih ciri-cirinya gitu? Dan apakah penting parfum tuh direformulasi gitu? Sebenarnya tuh ada banyak macam dan banyak cabang untuk pengertian reformulasi dalam sebuah parfum gitu guys. Kalau dari sisi company-nya sendiri, reformulasi itu penting karena bisa aja ada sebuah bahan baku parfum tersebut, parfum A contohnya, yang misalnya nih udah langka, kosong gitu guys, sehingga reformulasi itu perlu untuk bisa menyelamatkan company tersebut agar produk parfum tersebut si A ini nggak bakal didiscontinue gitu guys. Sehingga langkah terberat yang harus diambil yaitu harus mereformulasi parfum tersebut yang ujung-ujungnya tuh bakal berdampak mungkin bukan dari sisi wanginya yang berubah, namun dari ketahanan sebuah parfum tersebut gitu guys. Walaupun sebenarnya
sekali lagi guys, gue bakal tekankan ke kalian, ketahanan sebuah parfum tuh ada banyak trik yang bisa kita gunakan biar memperpanjang umur di kulit kita gitu guys. Untuk itulah selalu gue tuh menyarankan ke kalian nih guys, kalau kalian tuh nemu sebuah parfum yang emang enak, kalian emang suka, dan kalian seorang fraghead itu guys, segera tebas dan beli backupan sebelum dia tuh keluar batch tahun terbaru dan bisa aja udah kena reformulasi gitu guys. Namun bagi kalian yang seorang newbie, sebenarnya nih guys, gak usah pedulikan dengan yang namanya reformulasi ini. Karena reformulasi tersebut sebenarnya tuh hanya dibicarakan oleh sekelompok orang-orang yang menggilai parfum gitu guys. Itu tuh gak bakal berdampak banyak dengan yang namanya pemakai parfum reguler yang emang ya pakai aja gitu. Saran gua nih, jangan pernah pedulikan dengan istilah reformulasi. Kalau kalian tuh suka dengan wanginya ya kalian beli aja gitu guys. Kalau kalian tuh merasa kalau dia udah monoton alias gampang hilang, mungkin aja kalian tuh harus selang-seling maksud gua dengan parfum yang lain gitu biar hidung kalian tuh nggak baal. Atau emang kalau kalian tuh udah selang-seling dengan parfum yang lain namun tetap aja letoy, ya tipsnya banyakin curut aja gitu. Dan itu tuh problem solved. Dan yang terakhir yaitu istilah courier effect dalam sebuah parfum gitu guys. Ini juga sering banget ditanyakan oleh beberapa orang di kolom komentar perihal courier effect ini, yang sebenarnya tuh udah pernah dijelaskan oleh teman gua yaitu si Nico Fractal. Nanti linknya gue bakal taruh juga di kolom deskripsi bagi kalian yang pengen menggali lebih jauh tentang courier effect ini. But apakah courier effect itu emang betul-betul pernah terjadi di gua? Gue tuh bakal bilang sebenarnya yes, pernah, namun gak sering gitu. Dan apa sih sebenarnya courier effect itu? Courier effect adalah sebuah fenomena parfum yang terjadi ketika kurir dalam suatu ekspedisi itu baru mengantar paket tersebut. Kalian tuh boro-boro buka dan langsung truts, dan ternyata wanginya tuh kecium berbeda dengan mungkin diken yang kalian beli, atau mungkin wanginya kurang tahan lama, atau mungkin wanginya alkoholnya yang paling dominan gitu guys. Itu tuh berbagai macam hal yang bakal ditimbulkan perihal courier effect ini. Dan itu tuh juga gue tuh pernah merasakan hal tersebut, walaupun sangat-sangat jarang gitu guys. Sangat jarang gitu. Namun karena ini emang pernah terjadi di gue, ya gue tuh bakal bilang bisa aja ini terjadi. Sehingga saran gue seperti para teman-teman para reviewer yang lain yang sering juga saranin ke kalian gitu guys, untuk mengakali courier effect ini, jangan boro-boro kalian tuh langsung pakai. Kalian simpen dulu di kisaran 3 sampai seminggu gitu guys, baru kalian tuh go ahead lagi untuk pakai gitu guys. Sehingga jusnya tuh udah mulai terbiasa dengan suhu ruangan kalian, dan dia tuh bakal mulai normal lagi, kembali ke wangi aslinya gitu. Dan perihal ini tuh sangat subjektif banget, nggak ada ketetapan untuk sebuah merek, sebuah judul gitu guys. Ini tuh bisa aja terjadi akibat dari parfum tersebut tuh dibawa oleh kurir. Terutama sering terjadi tuh bagi kalian yang tinggal di luar Pulau Jawa. Ya kalau sesama Jakarta sih dipesan siang sampai sore ya mungkin itu tuh sangat jarang. Namun bagi kalian yang tinggal di kota seperti gua di Sulawesi Utara gitu guys, yang belinya dari Jawa atau belinya dari Batam, tentu aja itu tuh bakal ada makan waktu 3 sampai 5 hari gitu. Dan itu tuh sering banget terjadi courier effect. So guys, inilah dia istilah-istilah dasar tentang parfum yang perlu kalian ketahui sebelum kalian tuh menonton sebuah review parfum di YouTube. Nanti gue bakal bikin part ketiganya, gue bakal pikir-pikir dulu. Atau mungkin kalian tuh bakal tambahkan di kolom komentar kira-kira hal apa yang bakal gue bahas untuk di part ketiga nanti. So guys, that's it video gue. Semoga kalian terhibur, terbantu, dan keep smelling good. Ciao.